Mobil ini langsung dievakuasi petugas unit laka Subdit Gakum Polda Metro Jaya usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat sore. Kencangnya benturan membuat bagian depan mobil rusak berat dan tiang lampu lalu lintas nyaris roboh. Berdasarkan keterangan Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani melalui pesan singkat menjelaskan kecelakaan tunggal terjadi saat mobil yang dikemudikan melaju kencang dari arah Medan Merdeka Barat menuju Jalan MH Tamrin. Saat melintas di persimpangan Patung Kuda, mobil yang seharusnya berhenti justru kehilangan kendali hingga terus melaju menaiki trotoar. Mobil baru berhenti usai menghantam tiang lampu lalu lintas. Korban yang dalam kondisi tak sadarkan diri langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, namun sayang nyawanya tak tertolong. Guna kepentingan penyelidikan polisi, SUV NAS itu kemudian dievakuasi ke kantor unit laka Subdit Gakum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak terima ditegur karena melaju kencang di lokasi banjir. Seorang pengendara sepeda motor menganiaya sepasang kekasih di kawasan Koja, Jakarta Utara. Pelaku akhirnya ditangkap saat bersembunyi di rumah kerabatnya. Lu makanya pelan, kalau naik motor pelan. Udah tahu banjir. Katanya gue berdarah. Bawa dia ke polisi. Video amatir merekam pertengkaran antara sepasang kekasih dengan seorang pengendara sepeda motor di Jalan Keramat Jaya, Koja, Jakarta Utara. Lu kalau banjir pelan. Adu mulut kedua belah pihak berujung perkelahian hingga korban berinisial AP yang hendak melerai terkena pukulan pelaku berinisial YJ. Usai menganiaya korban, pelaku meninggalkan lokasi, sementara korban bersama kekasihnya melaporkan kasus ini ke Mapolsek Koja. Kejadian bermula ketika pelaku mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi di jalan yang tergenang banjir. Imbasnya, air yang menggenangi permukaan jalan terciprat ke wajah korban yang sedang melintas. Pelaku yang tak terima ditegur korban membalas dengan tindakan kekerasan. Pelaku pun akhirnya diringkus petugas saat bersembunyi di rumah kerabatnya di kawasan Koja, Jakarta Utara. Pihak Polsek Koja membantah jika pelaku dilindungi oleh seorang kerabatnya yang merupakan anggota TNI seperti narasi yang beredar di media sosial. Dan pada saat itu adalah habis banjir, jadi kedua pasangan ini terciprat air dari motor daripada si pelaku dan mengenai wajah, dan sehingga terjadi percekcokan di antara keduanya. Tersebar di medsos bahwa ada pelaku dibekingi oleh anggota TNI. Sebenarnya kami luruskan bahwa justru anggota TNI inilah yang turut serta membantu pihak kepolisian dalam mengamankan si pelaku ini. Pelaku kini mendekam di tahanan Polsek Koja. Ia akan dijerat pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman lebih dari 2 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Aksi pencurian besi rel kereta api di dekat stasiun Jatinegara, Jakarta Timur berhasil digagalkan. Sejumlah terduga pelaku hendak membawa kabur material rel yang tidak terpakai menggunakan angkutan umum. Ada aja orang colong besi jual Jakarta, Warga di dekat stasiun Jatinegara, Jakarta Timur digegerkan dengan pencurian besi rel kereta api yang tidak terpakai dan tidak terpasang di jalur perlintasan kereta. Besi rel kereta api yang dicuri ini memiliki panjang sekitar 2 meter. Material ini rencananya akan dimasukkan ke dalam kendaraan angkutan umum sebelum akhirnya diamankan oleh polisi bersama petugas KAI. Warga menyebutkan ada sekitar 10 orang pelaku yang terlibat dalam aksi pencurian. Namun para pelaku berhasil melarikan diri setelah mengetahui kehadiran polisi di lokasi kejadian. Saya lihat waktu ada kejadian itu, saya kan ada makan di sini. Saya tinggal ke sana ngeliat, nengok, kok rame gitu. Katanya, Bu, tahu nggak itu? Ada yang maling besi kereta api itu? Ya, katanya besi. Pokoknya besi dari sana, pas digotong, kereta lewat. Jadi ketahuan, gotong-gotong kalian 10 orang. Oh, 10 orang itu, Bu? Pada kabur. Itu berarti besinya udah sempat masuk ke dalam angkot? Belum, baru mau. KAI memastikan rel yang akan dicuri bukanlah rel aktif, melainkan rel amus, alat material siaga yang sewaktu-waktu digunakan dalam keadaan darurat.
Masyarakat pun diimbau segera melaporkan aktivitas mencurigakan di sekitar jalur kereta demi menjaga keselamatan perjalanan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Medan mengungkap jaringan sindikat perdagangan bayi melalui media sosial. 9 orang ditangkap, berikut otak pelaku. Ngapain? Diam semua, diam. Diam. Mau siapa? Aku sopir truk. Penyergapan dilakukan di salah satu hotel di kawasan Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat digerebek, petugas mendapatkan pelaku bersama seorang pria berikut bayi mungil yang diduga akan diperdagangkan. Sebelum menangkap keduanya, petugas terlebih dahulu menangkap 2 orang wanita lain, di mana salah satunya seorang ibu hamil yang diduga akan menjual bayinya. Keduanya ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Usai ditangkap, keempat pelaku berikut dengan bayi berusia 5 hari langsung digelandang ke Polrestabes Medan. Hasil pengembangan, polisi menangkap 5 tersangka perdagangan bayi lainnya. Ibunya menawarkan untuk diadopsinya anaknya, tapi pada saat itu masih mengandung, belum melahirkan, 9 bulan, kepada tersangka N. Namun demikian, karena tidak sanggup membayar dengan sejumlah uang yang akhirnya tidak disepakati, tersangka N menawarkan ke pembeli lainnya melalui kedua bidan ini. Karviji juga mengungkap bahwa pelaku melakukan penawaran jual beli bayi dengan modus adopsi anak melalui media sosial. Saat ini, 9 orang tersangka sudah ditahan di sel tahanan Polrestabes Medan dan dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Seorang warga asal Sulawesi Tenggara melaporkan dugaan perampasan mobil oleh sekelompok debt collector di Goa, Sulawesi Selatan. Korban juga melaporkan terkait adanya penyekapan yang dialaminya. Keributan terjadi di kantor PT Bayu Saputra Perkasa di Goa, Sulawesi Selatan setelah seorang debitur bernama Saiful Imron terlibat perdebatan dengan pihak debt collector atau penagih utang. Petugas kepolisian dari Polres Goa yang menerima adanya pengaduan terkait penyekapan dan perampasan mobil kemudian mendatangi lokasi kejadian. Sebelumnya, debitur Saiful Imron mengaku didatangi 5 penagih utang yang kemudian mengarahkannya ke kantor perusahaan penagihan karena menunggak cicilan mobil selama 11 bulan. Di lokasi, debitur meminta menyerahkan kendaraan dan kunci mobil. Saya itu posisi menunggak, saya cicil itu di Kendari. Nah, tapi saya ke Makassar, saya didatangi sama debt collector orang. Mereka paksa ambil untuk saya, minta kuncinya, tapi saya tidak kasih. Tapi saya mau keluar dari tempatnya mereka palangkan mobil. Jadi dia halang-halangi, saya tidak bisa keluar. Menganggap bahwa debitur ini diskap atau disandra. Nah, kami sekali lagi bantah bahwa tuduhan itu tidak benar. Kami tidak melakukan langkah-langkah di luar dari prosedur hukum. Kemudian bahwa adapun debitur selama di sini, ini baru beberapa jam, itu tidak ada. Malah kami menawarkan kopi, kami menawarkan minum, tidak ada penyekapan. Kasus laporan dugaan penyekapan dan perampasan mobil oleh sekelompok debt collector ini masih diselidiki pihak kepolisian. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.